demo ini saya menjelaskan mengenai skema diagram ponsel. Skema diagram dapat diibaratkan sebagai peta kota besar. Sama halnya dengan ponsel yang sangat-sangat rumit, tentunya akan sangat sulit di saat mereparasi ponsel dalam pemetaan kerusakannya. Bisa-bisa tanpa bantuan skema diagram, ponsel bukan menjadi lebih baik, melainkan malah tambah rusak. Baiklah, tentunya Anda dengan melihat di video tutorial ini dan belajar pada paket yang saya berikan ini, tentunya Anda ingin menjadi teknisi yang handal, maka materi ini akan sangat perlu dipelajari dengan sangat matang. Baiklah, di gambar di sini diperlihatkan contoh skema diagram untuk Nokia 7610 dan Nokia 6670. Pada dasarnya sama saja. Dengan skema diagram ini, kita akan dapat mengetahui jalur yang terdapat pada mesin ponsel yang sangat rumit dan kecil. Bahkan, jalur pada mesin ponsel tidak dapat terlihat langsung jalur-jalurnya, berbeda dengan elektronika lainnya, di mana jalur-jalur tersebut akan mudah kita pahami karena sangat terlihat jelas dengan jalur-jalur yang besar dan hanya mempunyai satu lapisan jalur. Berbeda dengan mesin ponsel, di mana jalur-jalur mesin ponsel sangat kecil dan rumit, bahkan jalur tersebut tidak dapat terlihat secara langsung. Walaupun bila kita melihat mesin ponsel seperti ini, sepertinya kita hanya dapat melihat lapisan jalur yang di bagian depan dan hanya di bagian belakang saja. Dan tentunya jalur tersebut bukan hanya saja yang terlihat depan dan belakang. Seperti yang telah dipelajari di bab sebelumnya, di demo sebelumnya, yaitu pembahasan PWB. Di sana saya jelaskan bahwa mesin ponsel mempunyai banyak lapisan jalur yang disusun sedemikian rupa. Bahkan mesin ponsel mempunyai hingga 8 lapisan jalur. Tentunya dapat Anda bayangkan dengan komponen sebanyak itu dan sangat kecil akan dihubungkan satu sama lain sehingga dijadikan satu rangkaian yang sangat rumit. Padahal mesin ponsel sangat kecil dan ukurannya pun sangat dibatasi. Tentunya dibutuhkan jalur yang bukan hanya 1-2 lapisan jalur saja, melainkan lebih dari 8 lapisan agar jalur tersebut tidak membutuhkan lahan area yang luas. Tentunya sangat sulit sekali untuk mengetahui suatu jalur pada mesin ponsel tanpa bantuan skema diagram. Oleh karena itu, skema diagram akan sangat membantu dalam mereparasi ponsel. Dengan skema diagram ini, kita bukan hanya mengetahui jalurnya saja, melainkan kita dapat mengetahui jenis-jenis komponen dan nilai satuan komponennya, seperti nilai resistor, kapasitor, tipe IC, dan lain-lain. Fungsi lain dari skema diagram, kita dapat mengetahui tata letak komponen, seperti yang terlihat pada gambar ini, sehingga sangat memudahkan bagi kita untuk memetakan suatu sistem dan pemetaan kerusakan pada mesin ponsel. Dengan skema diagram, kita dapat mengganti suatu komponen dari ponsel kanibal. Seperti yang Anda perlihatkan dari sini. Misalkan, setelah kita ketahui dan kita ukur, komponen ini misalkan rusak. Ini adalah kapasitor. Dan di sini kita tidak dapat mengetahui berapa nilai kapasitas dari kapasitor ini.
Karena dalam mesin ponsel tidak dicantumkan nilai dari komponennya. Hanya IC saja yang ditampilkan nilainya. Karena komponen-komponen seperti resistor dan kapasitor ukurannya sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk ditampilkan atau dicantumkan nilai dari komponen tersebut. Ada terdapat banyak sekali skema diagram yang telah tersedia. Tentunya satu skema diagram ini hanya berlaku untuk satu tipe handphone saja. Ini misalkan untuk Nokia 6670. Ini hanya digunakan untuk Nokia 6670 saja. Tapi kebetulan Nokia 6670 ini sama dengan 7610, maka kita dapat menggunakan skema diagram ini untuk kedua handphone tersebut. Dengan skema diagram pun kita akan sangat memudahkan untuk melakukan jumper. Jumper tentunya bukan bahasa asing lagi bagi Anda. Istilah dari jumper adalah untuk menghubungkan suatu jalur yang putus. Nah, ini tidak sedikit jalur-jalur yang terdapat pada mesin ponsel ini putus, yang mungkin diakibatkan karena korosi atau karena jatuh dan yang lainnya, sehingga rangkaian handphone ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Maka dengan skema diagram ini akan memudahkan kita untuk mencari kemanakah jalur yang putus tersebut akan disambungkan kembali. Agar Anda dapat memahami skema diagram, maka sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu mengenai simbol-simbol pada skema diagram. Misalkan simbol resistor, simbol kapasitor, simbol IC, simbol filter, simbol osilator, dan simbol yang lainnya. Baiklah, sekarang kita akan mulai dulu kepada simbol resistor. Salah.